alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, para segenap saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, para pecinta ilmu, para tetangga yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Yang berapa minggu kita libur, alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul kembali guna menyempatkan diri kita untuk mengenal Allah, guna menyempatkan waktu kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di era saat ini sudah banyak saudara-saudara kita yang tidak perhatian terhadap agama. Mereka sudah tidak punya rasa peduli terhadap Islam. Padahal waktu kita ini sangat berharga. Seakan-akan mereka sudah tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengenal lebih dekat kepada Allah, untuk lebih mengerti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini, di zaman saat ini sudah banyak, padahal Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, "Awqatuka umruka." Waktumu itu adalah umurmu. Seluruh umur kita yang diberikan oleh Allah itu adalah waktu kita. Wa umruka ra'sul mal, katanya Imam Haddad. Dan umurmu itu adalah modal di dalam kehidupan kalian. Dalam artian apa? Umur itu modal. Untuk apa umur kita digunakan? Kemana akan kita larikan umur kita ini? Itu modal. Tergantung kita. Dan wa natijatuhu, dan adapun natijahnya, nilainya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menyempatkan waktu yang sangat sebentar untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk mengenal Rasulullah lebih dekat, untuk mengerti tentang urusan agama, untuk lebih peduli kepada agama Islam, insyaallah kita minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Apalagi di zaman saat ini sudah banyak, salah satu contoh sekarang yang hadir, tidak begitu banyak. Bahkan bukan hanya di tempat ini, di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu sudah mulai menurun orang yang akan hadir yang peduli terhadap agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu, "Sayati ala zamanin," akan datang sebuah masa, sayati zamanun, akan datang sebuah masa, ala ummati, akan umatku, apa? La yabqa minal Islam illa ismuhu, kata Rasulullah. Akan datang sebuah masa kepada umatku, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak tersisa di dalam agama Islam kecuali hanya tinggal sebuah nama. Sudah banyak saat ini orang yang peduli sama Islam sudah sangat jauh. Mereka mengatakan aku Islam. Mana bukti keislamannya kita? Saat adzan dikumandangkan mereka seakan tuli. Saat masjid sudah lampunya sudah dihidupi, seakan-akan mereka tidak bisa melangkahkan kakinya. Ini sudah nyampe kepada masanya yang dikatakan oleh Rasulullah pada 1400 tahun lebih yang lalu. Rasulullah sudah mengatakan, saya di zamanul ala ummati, akan datang sebuah masa kepada umatku, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak tersisa di dalam agama Islam kecuali namanya saja. Oh,
Indonesia adalah agama Islam terbesar, hanya tinggal sebuah nama. Tetapi yang peduli akan agama sudah mulai terkikis, sudah mulai tiada. La yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, kata Rasulullah. Tidak tersisa di dalam Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Al-Quran hanya bisa dipajang. Cuma yang akan membaca Al-Quran, cuma yang akan membuka Al-Quran siapa sudah mulai tiada. Orang yang peduli akan Al-Quran. Wa masajiduhum amirah wa kharabun minal huda. Masjidnya bermegah-megahan, masjidnya dibangun dengan begitu mewah. Oh, masjid apa makin masjid coba? Masjid apa enggak? Hanya masjid ono AC. Itu jelek-jelek langsung direhab. Wa masajiduhum amirah wa kharabun minal huda. Tapi sudah jauh daripada hidayah. Dalam artian apa? Masjid tinggal hanya nama. Masjidnya cuma karya masjid. Masjidnya yang mau jamaah sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah masjid Wono AC ini di mata waktu, alhamdulillah walaupun tidak full, tapi sudah mulai banyak. Tapi lihat di masjid-masjid megah-megah, mewah-mewah. Terkadang hanya tinggal yang ada. Ini yang imam enggak ada. Salah gitu tinggal yang tua. Semua saya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah ala sholat. Mari azan kita dereng-dereng. Ada apa? Astagfirullah. Rabbana baraya. Suara kata ada. Sengimamin tak kelem-kelem. Sejamaah tidak mau datang. Ini wa masajiduhum amin wa kharabun minal huda. Dan apa? Hanya tinggal sebuah nama. Ini sudah sampai kepada masanya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, agar kita ini tidak sampai pada suatu masa, suatu zaman yang dikatakan Rasulullah, jangan sampai kita ini harus punya rasa peduli kepada Islam. Oh, aku Islam, saya Islam, buktikan keislaman kita. Aku cinta Al-Quran. Oh, kalau Al-Quran dinodai, Al-Quran dikatakan tidak terima, jangan hanya kita tidak terima ketika Al-Quran dinodai, tapi buktikan kalau kita cinta Al-Quran. Buka walaupun satu hari cuma satu ayat. Boleh senang ke saya membaca Al-Quran. Ada betul ketika berjalan. Nah, pasti hafal. Hafal Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hafal. Hafal qul. Ya qul. Gimana kita Allah Allahu samad. Paling tidak agar Quran ini tidak hanya tinggal kenangan. Wa masajiduhum amirah. Bukan hanya kita bisa membangun masjid yang begitu megah, membangun masjid yang begitu mewah, tapi kita juga bisa mengisi di dalam masjid sekiranya isinya masjid ini ada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga yang mendengarkan malam ini, para tetangga, semoga mereka dibuka hatinya. Amin. Sehingga mereka mau naik ke masjid, mau mengisi masjid, tidak kumpul bang masjid abang dikal boleh nyumbang nasi tabelkeun, boleh nyumbang ngecek, boleh nyumbang nikah. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga mau mengisi masjid ini sekiranya bagaimana masjid kita ini makmur. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, menginjak tentang pembahasan fikih. Sekarang sudah sampai kepada babul tayammum. Faslun ay hadza faslun asbabut tayammum salatatun. Sekarang akan membahas tentang masalah tayammum. Apa ini tayammum? Tayammum itu adalah kita bersuci dengan debu sebagai ganti air. Kita biasanya bersuci dengan air, maka kita ini sekarang akan menggantikan air dengan debu. Kapan kita diperbolehkan menggantikan air dengan debu? Dengan 3 sebab. Boleh kita tidak memakai air dalam bersuci apabila ada salah satu sebab daripada 3. Asbabut tayammum salatatun. Adapun sebab-sebab tayammum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma. Yang pertama tidak ada air. Misalkan di Wonoase, di sini tidak ada air, maka bagaimana boleh kita hukumnya tayammum? Ambil debu.
Ini sebagai ganti daripada air. Kalau memang tidak ada air, kalau kita misalkan kita naik gunung, atau kita berada di tengah padang pasir, atau kita berada di tengah hutan, oh nggak ada air, susah air, maka boleh kita memakai debu. Karena debu ini sebagai ganti daripada air. Dan tayamum ini adalah at-taharatul dhaifah, bersuci yang sangat lemah. Dalam artian apa? Tidak seperti air. Kalau air bisa dipakai sholat zuhur, sholat asar, kalau memang kuat. Misalkan kita butuh maghrib dengan subuh, kalau kita kuat, nggak masalah. Orang-orang terdahulu seperti itu. Syekh Abu Bakar bin Salim hendak mencapai kederajatan seorang wali besar. Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Ini ada salah satu ulama besar, wali besar di Hadramaut. Itu tidak pernah sholat subuh kecuali sholat subuh dengan wudhunya Isya. Berarti tak ada itu malam pada tu lebih impian sama. Tu lebih impian tak sholat asar kecuali tak sholat maghrib kecuali wudhu maghrib kita dengan asar. Kau hebat iya, karena minta salatu wassalamualaikum tak aja. Salatu wassalamualaikum asar kita aja. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar maghrib. Alhamdulillah. Wudhu sholat maghrib dengan wudhu asar. Subuh baru itu. Subuh sama. Assalatu wassalam. Oh ya Allah, kalau payah namanya bisa. Saya lupa enggak sholat isya. Wudhu. Assalamualaikum Allahu akbar. Assalatu khairum minan naum. Atuh beujeung asar bulan langsung. Sama. Bedanya sedikit cuma. Kalau kita sholatnya mepet, kalau saya bakar misalnya benar tepat waktu. Berarti malamnya tidak tidur. Makanya mempunyai derajat kewalian sangat besar. Karena orang untuk menjadi orang sukses dunia ataupun akhirat itu bermujahadah, harus dengan bersungguh-sungguh. Dalam artian apa? Harus kelaban mujahadah.